Ya, sekarang kita akan bahas itu untuk, pemeliharaan atau perawatan 4x4 pada truk atau bis. Nah, sekarang kita lihat nih. Hal yang terutama kita akan bahas dari driver ya, tugas driver nih. Biasanya ini tugas driver di sini nih. Nah, yang pertama kita bahas tugas driver. Driver itu harus menonaktifkan 4x4 saat 4x4 itu memang tidak diperlukan dan mengaktifkan 4x4 saat itu diperlukan. Nah, itu agar 4x4 tetap awet ya. Jadi kalau memang kita tidak memerlukan 4x4, kita nonaktifkan aja. Kita nggak usah pakai 4x4. Itu tugas driver. Nah, kita lanjut ke tugas mekanik ya. Nah, ini yang agak ribet itu biasanya tugas mekanik nih. Nah, tugas mekanik. Nah, hal-hal kecil yang harus kita perhatikan yaitu kita harus rutin mengganti oli ya. Yaitu baik itu oli gardan maupun oli gearbox ya. Ini sering disebut gearbox atau transfer case ya. Ini. Itu hal yang harus diperhatikan nih. Selain harus kita perhatikan itu tadi bahas kita oli. Nah, sekarang kita bahas mulai dari sini. Stempet ya, stempet atau dibilang grease ya. Grease atau di tempat kalian itu apa namanya, karena setiap daerah itu mempunyai sebutan masing-masing ya. Nah, kita bahas satu persatu. Sekarang kita dari prelock dulu nih. Prelock. Ini stempet atau grease yang ini di dalam prelock itu kita juga harus cek karena kita lihat stempetnya masih layak pakai atau tidak. Kalau tidak layak pakai, kita harus ganti. Nah, cara membuka prelock itu simple. Kita buka dulu baut yang ini nih. Setelah baut terlepas, kita tarik ini di dalam itu ada sepi. Ada sepi, itu sepi yang menyambungkan ke astik ya. Sepi di astik. Nah, baru kita bisa lepas prelock. Nah, kita cek apakah stempet atau grease ini masih layak pakai atau tidak. Kalau tidak layak pakai, kita bersihkan, kita ganti yang baru. Nah, ini pada prelock. Lanjut prelock itu ya nap. Nap simpel aja, setelah prelock terbuka, dia ada kunci di dalam ya. Ada kunci yang mengunci nap. Ada kuncian, kita buka kunciannya, yaitu bearing, kita cek apakah stempet itu masih layak pakai atau tidak. Kalau masih layak pakai, kita nggak perlu ganti. Kalau tidak layak pakai, kita ganti, bersihkan dulu, ganti dengan yang baru. Nah, dari nap roda kita lanjut ke ball hoop ya atau pembelok atau si join di dalam, kita tinggal tarik napnya, tarik tromol ya, nap tarik, terus piringan kampas, rumah kampas ya, kita lepas baru kita bisa buka ke si join atau aseptik atau pembelok ya. Kita lihat grease-nya itu masih layak atau tidak. Kalau tidak layak, kita buka ganti dengan yang baru. Karena grease yang tidak layak pakai itu akan mempengaruhi spare part itu sendiri ya, entah itu cepat rusak atau aus atau apa atau karat, itu bisa aja karena kemungkinan kecil itu air akan masuk dari celah-celah kecil yang akan mempengaruhi kualitas itu, kualitas tempat itu. Nah, kemungkinan kecil nih air akan masuk dari sela-sela ini nih ya, seperti ini karet boot. Nah, ini sela-sela atau dari ambles itu, ambles garden itu angin ya, tapi kemungkinan kecil. Terus hal kecil yang harus kita perhatikan itu untuk selanjutnya hal yang harus kita perhatikan itu dari seal-seal ya, seperti seal gardan atau seal pada gearbox atau transfer case ya. Nah, ini itu harus diperhatikan karena seal yang rusak itu memang harus diganti ya, karena berpengaruh banget itu. Nah, untuk selanjutnya pada propeller nih, propeller atau sering disebut couple ya. Couple ini kita juga harus pengecekan nih. Ini di dalam ini nih, stempet ini kita harus perhatikan. Nah, kadang kalau saat unit terendam ini juga kadang air masuk nih ke sini, air masuk, kecil kemungkinan sih ya air masuk, makanya kita harus rutin. Ini juga harus kita bersihkan ya, sering kita bersihkan. Ini kita bersihkan, lalu kita tembak lagi dengan stempet yang baru. Nah, cara menembaknya itu ada di sini nih, ada nepel ya bagian sini untuk menembak stempet, untuk memasukkan stempet atau grease ya di sini. Ini juga hal kecil yang harus kita perhatikan nih, agar unit kita tetap
sehat, awet ya. Hal-hal kecil yang seperti itu harus kita perhatikan pada unit 4x4 ya, baik itu pada bis atau ini nih truk. Nah, cara kerjanya sama semua karena apa? Kualitas oli atau stempet yang tidak layak pakai itu akan mempengaruhi kualitas spare part juga. Nah, ini ya. Makanya maka dari itu kita harus rutin pengecekan yaitu oli, stempet dan sebagainya. Terkadang banyak hal yang menurut kita itu lalai ya, padahal itu sepele, tapi kebanyakan lalai. Hal-hal sepele jarang dilakukan, padahal itu akan mempengaruhi unit itu tetap sehat, tetap awet. Nah, itu satu lagi nih, seandainya bisa biasanya ini bisa dilakukan oleh driver atau mekanik ya. Nah, ketika unit sudah terjun ke lapangan atau melewati medan yang berlumpur, setelah selesai unit ini dipakai, kalau bisa kita cuci bagian bawahnya. Nah, kita cuci bagian bawah karena apa? Ketika lumpur menempel, itu akan jadi korosi ya, cepat keropos ini. Rumah gardan, rumah gardan ini selongsong gardannya akan cepat keropos, begitu semuanya nih, semuanya itu akan cepat kotor, akan cepat keropos ya, korosi ya, korosi, karat. Nah, makanya sebisa mungkin setelah selesai penggunaan, unit istirahat, sebisa mungkin kita semprot aja pakai air, kita bersihkan agar unit tetap awet ya. Ini unit kantor. Nah, ini perbedaan. Kenapa ini belum diganti bannya? Ini sudah. Nah, ini customer sendiri yang mengganti karena biaya modifikasi itu untuk ban di luar biaya modifikasi ya untuk ban. Nah, nah itu tadi penjelasan hal-hal yang simpel, sepele, tapi membuat unit ini tetap sehat dan awet ya, tahan lama. Nah, ini kantor Euro 4 ya. Ini FL84 SHDX itu SHDX. Nah, itu Bisvino. Nah, satu lagi nih. Satu lagi penjelasan nih. Ketika memberikan stempet atau grease pada brelok ini nggak boleh terlalu banyak ya, secukupnya aja. Karena kalau terlalu banyak, ini tidak akan bekerja ya. Kunci breloknya tidak akan bekerja, akan sulit ya. Ini kalau pemberian stempetnya terlalu banyak atau grease-nya terlalu banyak. Yang sedang aja di sini ya. Oke, sekian terima kasih penjelasan dari saya. Terus ikuti channel saya untuk mendapatkan info tentang 4x4 ya. Terima kasih.